I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Munawwarah Nasution dengan NIM 200507-2001 kelas BK 6E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Accurate. Pengertian Accurate. Software Accurate yaitu software akuntansi yang membantu untuk mencatat pembukuan yang dilakukan oleh user pengguna untuk membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, cash bank, hutang, piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Accurate juga merupakan software yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi perhitungan yang tepat. Klasifikasi Accurate yang pertama ada Accurate SA atau Standard Edition, merupakan pusuan dari beberapa modul sales, purchase, fixed asset, inventory, general ledger, cash bank, dan job costing. Diperuntukkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang trading, dagang, jasa, dan distributor. Yang kedua ada Accurate DE atau Deluxe Edition, merupakan panduan dari modul-modul yang sudah ada di versi Standard Edition, ditambah dengan fungsi berupa pengisian proyek dan departemen. Dengan isian proyek dan departemen tersebut, dapat diketahui laporan laba rugi masing-masing proyek dan departemen selain laporan keuangan secara umum. Diperuntukkan untuk perusahaan kontraktor, proyek umum, dan perusahaan cabang yang ingin melihat laba rugi per cabang. Yang terakhir ada Accurate AA atau Enterprise Edition, merupakan versi paling lengkap dari Accurate, di mana mencakup semua fasilitas dari versi Standard Edition dan Deluxe Edition, berfungsi yang diperlukan bagi perusahaan produksi atau manufaktur yang menggunakan standard cost. 3. Kelebihan dan kekurangan Accurate. 1. Kelebihan Accurate. Yang pertama, sudah user-friendly untuk memudahkan pengguna. Yang kedua, telah menyediakan fitur pajak dan menyesuaikan perpajakan di Indonesia. Yang ketiga, karena Accurate produk Indonesia, maka sudah menjadi software standar pencatatan akuntansi yang digunakan di Indonesia. Yang keempat, mencakupi perhitungan nilai transaksi yang mampu dihitung berkisar 920 triliun. Yang kelima, tanpa dibatasi akses penambahan user, transaksi pembuatan akun, multibahasa, dan lain-lain. Adapun kekurangan dari Accurate ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, user hanya bisa login sebagai supervisor. Yang kedua, hanya bisa membuka database di hard disk drive lokal komputer. Yang ketiga, tidak dapat keistimewaan berupa potongan harga, trade-in, atau major upgrading. Yang keempat, tidak bisa migrasi. 4. Manfaat Accurate. Yang pertama, aktivitas pembelian barang atau jasa, membuat PO untuk barang atau jasa, surat penerimaan barang, faktur pembelian, mencatat pembayaran hutang ke supplier atau vendor. Terakhir, retur pembelian mencetak bukti potongan PPh 23. Yang kedua, aktivitas penjualan barang atau jasa, surat penawaran, pesanan atau SO, delivery order, sales invoice, catatan penerimaan pembayaran, retur penjualan. Ketiga, aktivitas finance atau cash bank yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Mencatat pengeluaran dari petty cash atau dari bank untuk operasional perusahaan seperti pengeluaran untuk pembayaran perjalanan keluar kantor, pengeluaran untuk pembelian bahan bakar, ATK, dan sebagainya. Pencatatan pembayaran beban pajak, pencatatan biaya operasional bulanan seperti pembayaran internet, pembayaran asuransi, pembayaran sewa, pembayaran listrik, dan juga sebagainya. Yang keempat, aktivitas jurnal umum, mencatat jurnal-jurnal transaksi seperti jurnal mutasi antar kas atau bank, jurnal gaji, jurnal penyesuaian, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah aktivitas inventory. Jika ada penerimaan barang, maka stok akan otomatis bertambah. Jika ada penjualan, maka akan memotong stok secara otomatis, membuat penyesuaian barang jika ada selisih stok, membuat surat jalan internal atau transfer item jika perusahaan memiliki lebih dari satu gudang, menyesuaikan harga jual barang atau jasa jika ada perubahan harga jual. Apa yang dapat dihasilkan Accurate? Yang pertama yaitu balance sheet atau neraca. Yang kedua ada profit loss atau laba rugi. Yang ketiga ada trial balance atau neraca saldo. Yang keempat ada cash flow. Yang kelima ada piutang dan umur panjang atau aging, serta pengingat piutang akan jatuh tempo.
Yang keenam, hutang dan umur hutang atau EG serta pengingat hutang akan jatuh tempo. Yang ketujuh, ada persediaan atau mutasi stok dan gudang. Yang kedelapan, ada buku besar dan jurnal. Yang kesembilan, ada pajak atau modul ekspor ke e-faktur. Yang ke-10, laporan penjualan, pembelian mutasi, kas bank, dan juga biaya petty cash dan sebagainya. 5. Fitur-fitur dan modul Accrued Standard Edition. Yang pertama, modul pembelian atau purchase module. Modul ini terdiri dari formulir permintaan pembelian, formulir pesanan pembelian, formulir penerimaan barang, formulir faktur pembelian, formulir retur pembelian, dan formulir pembayaran pembelian. Tersedia juga bukti potong PPh pasal 23. Yang kedua, ada modul penjualan atau sales module. Modul ini terdiri formulir penawaran penjualan, formulir pesanan penjualan, formulir surat jalan, formulir faktur penjualan sampai dengan cetak faktur pajak, formulir retur penjualan, dan formulir penerimaan penjualan. Yang ketiga, ada modul buku besar atau general ledger. Modul ini terdiri dari daftar akun, daftar mata uang, informasi perusahaan, formulir bukti jurnal, proses akhir bulan, dan laporan keuangan financial statement. Yang keempat, ada modul persediaan atau inventory. Modul ini terdiri dari daftar barang dan jasa, formulir penyesuaian persediaan, formulir pembiayaan pesanan, daftar gudang, formulir grup barang, formulir penyesuaian harga jual barang, dan formulir pindah barang. Yang kelima, ada modul aktiva tetap atau fixed asset. Modul ini terdiri dari formulir aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap. Yang keenam, ada modul kas bank atau kas bank. Modul ini terdiri dari formulir pembiayaan lain, formulir penerimaan lain, buku bank, formulir rekonsiliasi bank. Yang ketujuh, ada modul pembiayaan pesanan atau job costing. Pembiayaan pesanan digunakan contohnya untuk industri rumahan tangga yang mengeluarkan persediaan barang, biaya barang jadi, ataupun barang bisa dijual untuk biayakan misalnya untuk pemakaian sendiri. Yang ke-8 adalah modul RMA atau modul terdiri dari formulir RMA dan daftar RMA action. Untuk mempelajari Accrued, ada dua langkah yang harus kita tempuh, yaitu yang pertama, membuat persiapan data awal atau setup. Yang kedua, melakukan proses pencatatan keuangan. Keenam, langkah-langkah menggunakan Accrued. Adapun langkah-langkah cara menggunakan software Accrued adalah yang pertama, install aplikasi Accrued pada komputer Anda. Yang kedua, pilih menu setup awal. Yang ketiga, buat daftar mata uang dan import data-data yang akan digunakan seperti COE, vendor, customer item, dan fixed asset. Berikut adalah contohnya. Keempat, pilih metode persediaan yang akan digunakan. Berikut terlampir contohnya. Yang kelima, Accrued Anda siap digunakan jika masih terdapat kendala dalam menggunakan software Accrued. Kami juga menyediakan jasa training Accrued yang dapat menyelesaikan semua kendala yang user Accrued alami. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai Accrued. Saya ucapkan terima kasih.